Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 4. Itulah yang selalu mengganggu hati mendiang ayahmu. Ketika mendengar bahwa ayahmu akan menikah dengan ibumu, Bu Song, anak yang keras hati seperti ibunya itu, diam-diam minggat pada malam hari dan sampai saat ini tidak diketahui di mana tempat tinggalnya. Hening sejenak. 3 orang anak itu merasa terharu. Apakah ayah tidak mencarinya, Suko? Tanya Xian Eng. Tentu saja. Malah 7 tahun kemudian ayahmu mendengar bahwa putranya itu berada di kota raja sebagai seorang pelajar yang menempuh ujian. Nama yang dipakainya tetap Bu Song, akan tetapi Shi-nya Shi Liu, agaknya ia menggunakan Shi ibunya. Liu Bu Song. Kata Lin Lin, agaknya hendak mengingat-ingat nama itu di hatinya. Entah mengapa, ia merasa tertarik dan ada perasaan simpati di hatinya terhadap Liu Bu Song. Mungkin hal ini karena ia teringat akan nasibnya sendiri sebagai seorang anak pungut yang sudah tidak beribu bapak lagi. Akan tetapi ketika ayahmu mencarinya ke sana, Bu Song sudah menghilang lagi dan sampai sekarang ayahmu tidak tahu di mana dia berada. Sekarang, ayah kalian menghendaki supaya kalian pergi mencarinya. Bagaimana pendirian kalian akan hal ini? Sukou, Tecu merasa lebih perlu untuk pergi mencari setan dalam peti mati yang membawa suling itu. Tecu takkan mau pulang sebelum dapat membalas dendam atas kematian ayah dan ibu. Tecu juga. Kata Xian Eng. Tentu saja Tecu juga. Sambung Lin Lin. Akan tetapi juga akan Tecu cari sampai dapat dia itu. Kakak Bu Song. Pini tidak dapat menyalahkan kalian untuk dendam ini, apalagi kalian hanya orang-orang muda yang berdarah panas. Akan tetapi janganlah kalian terlalu sembrono dan mengira akan mudah saja mencari orang yang hanya dikenal sebagai setan dalam peti yang membawa suling. Apalagi melihat kepandaian orang itu, andai kata kalian dapat menemukannya, agaknya belum tentu kalian akan dapat menang. Oleh karena itu, Pini perkenankan kalian pergi merantau mencari kakak kalian dan juga sekalian mencari musuh besar itu. Akan tetapi, apabila kalian sudah bisa bertemu dengan musuh besar itu, kalian tidak boleh bertindak sembrono, lebih baik kalian memberitahu kepada Pini. Kalau Pini mampu, tentu Pini akan membantu kalian. Andai kata tidak mampu, Pini masih dapat minta bantuan orang-orang pandai yang Pini kenal. Berjanjilah bahwa kalian tidak akan bertindak sembrono, baru Pini memperkenankan kalian pergi. 3 orang muda itu berjanji akan mentaati pesan ini. Sebulan kemudian, berangkatlah 3 orang kakak beradik itu dan seperti telah diceritakan di bagian depan, mereka menumpang perahu mengikuti aliran sungai Han yang mengalir ke timur mendengarkan cerita tukang perahu yang gemar berceloteh. Berhari-hari 3 orang muda Shikam itu melakukan perjalanan dengan perahu, menikmati pemandangan yang amat indah di kanan kiri sungai. Tukang perahu bercerita banyak tentang keadaan kota-kota besar dan perubahan-perubahannya semenjak Wangsa Sung berdiri. Kita sudah dekat dengan kota Wuhan. Tukang perahu itu berkata dan wajahnya sekarang berubah menjadi gelisah. Seperti telah saya nyatakan ketika Samwi, Anda bertiga, menyewa perahu ini, saya hanya dapat mengantar sampai di Wuhan saja dan selanjutnya untuk menuju ke kota raja, Samwi dapat melakukan perjalanan melalui darat. Mendengar ini, Lin Lin bertepuk tangan dan berjingkrak girang. Bagus sekali. Aku sudah bosan duduk dan tidur di perahu berhari-hari, kedua kakiku pegal-pegal karena tidak dipakai berjalan. Empek tukang perahu, masih berapa lama lagikah kita sampai di Wuhan? Tidak lama lagi, Nona, sore nanti juga sampai. Akan tetapi menyesal sekali, saya tidak akan dapat mengantar sampai ke kota, terpaksa harus berhenti di luar kota. Kenapa begitu, Lopek? Bu Xin menegur. Bukankah kita sudah janji akan turun di Wuhan dan membayar sewanya kepadamu di sana? Maaf, Tuan Muda. Tentu saja saya akan merasa senang sekali mengantar Samwi sampai ke kota, akan tetapi saya tidak berani melakukannya. Tidak berani? Kenapa? Xian Eng ikut bicara. Karena hal itu berarti bahwa uang sewa yang akan saya terima dari Samwi, takkan dapat kubawa pulang, paling banyak hanya setengahnya yang akan dapat saya miliki. Wah, gembel-gembel busuk itu benar-benar membuat hidup kami para nelayan tidak tenteram lagi, Nona. Apa maksudmu? Siapa itu gembel-gembel busuk? Harap ceritakan kepada kami.
Busin mendesak, penasaran. Mereka merajalela sekarang, tuan muda, gembel-gembel busuk itu. Semenjak kerajaan Sung berdiri, mereka itu kini mempunyai pengaruh yang amat besar. Di mana-mana, terutama di kota-kota besar, pengemis-pengemis itu berkelompok dan bergabung. Mereka menggunakan praktik pemungutan pajak liar. Apalagi di Wuhan. Saya mendengar bahwa Wuhan merupakan pusat, maka di sana berkeliaran banyak sekali pengemis dan setiap orang harus tunduk terhadap mereka. Para nelayan harus membayar pajak kepada mereka setiap kali mendarat, baik berupa hasil penangkapan ikan maupun hasil menyewakan perahu. Tukang perahu itu kelihatan berduka dan penasaran. "Ai, mana ada aturan begitu?" Lin Lin membanting kaki dengan marah. "Lopek, apakah yang berwajib tidak melarang mereka melakukan perbuatan sewenang-wenang?" Busin bertanya penasaran. "Mereka tidak berdaya. Pengemis-pengemis itu lihai, semua pandai ilmu silat. Selain itu, mereka itu mengaku sebagai bekas-bekas pejuang yang membantu pendirian kerajaan Sung. Oleh karena itu, Tuan Muda, kalau Samwi kasihan kepada saya, harap Samwi sudi turun di luar kota saja, karena kalau diteruskan sampai ke Wuhan, tidak urung uang sewa itu akan mereka minta sebagian atau kalau saya sedang sial, mungkin mereka akan merampasnya semua." "Tidak, Lopek. Kita terus ke Wuhan dan kami yang tanggung bahwa gembel-gembel busuk yang jahat itu tidak akan mengganggumu. Kalau perlu pedang kami ikut bicara." Lin Lin berseru sambil meraba gagang pedangnya. Tukang perahu tidak berani membantah lagi dan dengan muka berkerut-merut penuh kekhawatiran, tukang perahu melanjutkan perahunya. Benar seperti yang dikatakannya tadi, menjelang sore, perahu sudah tiba di luar tembok kota Wuhan. Di kota Wuhan inilah Sungai Han memuntahkan airnya ke dalam Sungai Yangtze dan di tempat ini merupakan pelabuhan sungai yang ramai. Mendekati tempat ini, tukang perahu pucat mukanya dan tubuhnya gemetar ketakutan. "Celaka, Tuan Muda, lihat di sana, mereka benar-benar sudah siap merampok saya," bisik tukang perahu. Busin dan dua orang adiknya memandang, akan tetapi tidak ada yang aneh di pelabuhan itu. Karena hari telah sore, pelabuhan itu nampak agak sunyi, hanya beberapa orang nelayan yang sibuk, ada yang menambal perahu, ada yang menjemur jala dan menambal layar. 4 orang pengemis duduk di atas tanah bermalas-malasan. Apakah pengemis-pengemis kurus kering itu yang ditakuti tukang perahu? Hampir saja Lin Lin terkekeh memikirkan hal ini, namun tak dapat ia menahan hatinya bertanya. "Lopek, kau maksudkan 4 ekor cacing tanah itu yang akan mengganggumu?" "Hus, Nona jangan bicara terlalu keras." Tukang perahu makin pucat. "Dan Tuan Muda harap suka memberikan uang sewa sekarang juga kepada saya, jangan di depan mereka itu." "Tidak, Lopek. Kami malah hendak melihat apa yang mereka akan lakukan terhadapmu." "Jangan khawatir, kalau mereka berani merampokmu, kami akan memberi hajaran kepada mereka," kata Busin. Dengan terpaksa tukang perahu minggirkan perahunya. 4 orang pengemis itu menoleh ke arah perahu. Seorang di antara mereka yang hidungnya bengkok, menguap lalu berkata keras tanpa berdiri dari tempat duduknya di atas tanah. "Hei, tukang perahu, dari manakah kau?" Mengherankan sekali melihat seorang pengemis menegur secara begini dan si tukang perahu menjawab dengan sikap hormat, "Kami datang dari daerah Provinsi Shenxi, Dusun Lakeibun dekat Sungai Han." 4 orang pengemis itu sekarang berdiri mengulet dan menguap. Si hidung bengkok melangkah lebar menghampiri, tanpa pedulikan Busin dan 2 orang adik perempuannya yang sudah meloncat turun dan berdiri memandang dengan mata tajam. "Hohohoho, perjalanan yang jauh sekali. Tentu biayanya banyak. Berapa kau terima?" Hanya 20 tail. "Itu pun belum saya terima," jawab si tukang perahu ketakutan. "Goblok benar. Sejauh itu hanya 20 tail? Kau ditipu. Atau kau yang bohong? Setidaknya harus 50 tail." "Betul, sahabat. Hanya 20 tail, akan tetapi Tuan Muda dan kedua nona ini membagi makan dengan saya dan..." Lin Lin sudah tidak sabar lagi mendengarkan percakapan ini. Ia melangkah maju dan telunjuk kanannya yang runcing menuding muka pengemis itu. "Hih, kau ini pengemis tukang minta-minta ataukah perampok? Ada sangkut paut apa denganmu tentang urusan kami dengan tukang perahu?" "Hahaha, Loheng, kakak, kau lihat anak ayam ini. Nona cantik, kau belum mengenal kami, ya? Kalau kau tahu siapa aku, kau akan lari terkencing-kencing." 4
Empat orang pengemis itu tertawa mendengar ucapan terakhir ini. Gembel busuk. Siapa sudi mengenal macammu? Aku hanya tahu bahwa kau seorang gembel kotor yang berhidung bengkok. Minggat dari sini kalau kau tidak ingin aku membikin hancur hidungmu yang bengkok dan menjijikkan itu. Lin Lin membentak dan melangkah maju. Busin dan Xian Eng yang sudah mengenal watak Lin Lin, tidak mau mencegah, apalagi mereka memang mendongkol menyaksikan sikap para pengemis itu. Mereka siap menghadapi pertempuran dan membantu Lin Lin. Pengemis berhidung bengkok marah sekali. Dengan sikap memandang rendah ia mendekati Lin Lin. Bocah liar, kau perlu dihajar. Lengannya yang panjang itu diulur maju dengan jari-jari tangan terbuka, agaknya hendak menangkap Lin Lin. Gadis ini tentu saja tidak sudi membiarkan pengemis itu menyentuhnya. Tubuhnya berkelebat cepat sekali, kaki kirinya melayang ke atas dan prak. Ujung sepatunya telah mencium muka pengemis itu dengan keras. Si pengemis terhuyung ke belakang, mengaduh kesakitan sambil menutupi mukanya. Darah bercucuran keluar dari hidungnya yang kini menjadi makin miring dan bengkok ke kiri. Matanya yang kanan menjadi hitam dan tak dapat dibuka lagi. Setan cilik, kalian berani mencari perkara dengan kami orang-orang dari Pek Hokaipang, perkumpulan pengemis Bangau Putih. 3 orang pengemis yang lain lalu bergerak menerjang Lin Lin. Gadis ini tertawa mengejek dan menghadapi mereka tanpa gentar sedikit pun juga. Busin dan Xian Eng tentu saja tidak mau berpeluk tangan melihat Lin Lin hendak dikeroyok. Gembel-gembel jahat, jangan kurang ajar. Xian Eng berseru dan tubuhnya berkelebat menghadapi seorang pengemis. Busin tanpa mengeluarkan suara juga menerjang maju menghadapi pengemis kedua. Adapun pengemis yang memaki tadi, sudah bertanding melawan Lin Lin. 3 orang muda ini tidak mau mempergunakan pedang ketika melihat bahwa lawan mereka hanyalah orang biasa saja yang mengandalkan ilmu silat pasaran dan hanya pandai main gertak saja. Lin Lin menghadapi lawannya sambil tertawa-tawa, mempermainkannya dengan kelincahan tubuhnya sehingga semua serangan lawan itu hanya mengenal angin kosong belaka. Tempat yang tadinya sunyi itu kini penuh orang karena mereka ingin menonton pertempuran itu. Kejadian yang amat mengherankan mereka, akan tetapi diam-diam mereka mengkhawatirkan keselamatan 3 orang muda itu. Hampir setahun lamanya para pengemis Pek Hokaipang itu merajalela, tak seorang pun berani menentang mereka. Sekarang ada 3 orang muda asing yang datang-datang bertempur melawan pengemis-pengemis itu, tentu saja mereka amat tertarik dan berbondong-bondong datang menonton. Bahkan orang-orang dalam kota Wuhan yang mendengar berita ini, bergegas datang untuk menonton. Akan tetapi banyak di antara mereka terlambat karena ketika mereka datang ke pinggir sungai, pertempuran itu sudah selesai. Busin yang wataknya pendiam dan tidak mau main-main, segera dapat merobohkan lawannya dengan sebuah tendangan kilat. Pengemis itu terlempar, bergulingan dan tak dapat tertahan lagi tubuhnya menggelinding ke dalam sungai. Xian Eng juga merobohkan lawannya semenit kemudian. Pukulannya dengan tangan miring yang memasuki lambung lawan membuat pengemis lawannya itu roboh menekan-nekan perut dan meringis kesakitan, duduk berjongkok tak tentu geraknya, tapi tidak mampu bangun kembali. Lin Lin membentak dengan mengulur lengannya ke depan, menyetop pengemis yang menjadi lawannya. Pengemis itu kaget, mengira gadis itu benar-benar hanya menyetopnya saja. Ia pun berdiri dengan memasang kuda-kuda dan memandang heran. Berhenti dulu sebentar, ya. Lin Lin melangkah mendekati pengemis bekas lawan cicinya yang kini mendekam di atas tanah itu. Kakinya bergerak dan tubuh pengemis itu terlempar ke dalam sungai menyusul kawannya. Setelah melakukan hal ini, Lin Lin menghampiri lawannya kembali yang masih berdiri memasang kuda-kuda, lalu berkata manis. Nah, sekarang boleh teruskan. Sikap gadis yang lincah jenaka ini memancing ledakan ketawa daripada para penonton. Memang sudah terlalu lama mereka tertekan oleh para pengemis, merasa penasaran dan marah yang ditahan tahun. Sekarang ada 3 orang muda memberi hajaran, hati mereka lega dan puas. Biarpun biasanya mereka takut terhadap para pengemis Pek Hokaipang, sekarang menyaksikan sikap gadis remaja yang cantik jelita dan jenaka itu, mereka tak dapat menahan kegembiraan mereka. Lawan Lin Lin marah bukan main, sedangkan pengemis hidung bengkok yang menjadi orang pertama mendapatkan hajaran, siang-siang sudah meninggalkan tempat itu sambil mendekap hidungnya yang remuk. Kemarahan lawan Lin Lin membuat Lin Lin makin gembira. Ia tidak peduli betapa pengemis itu sudah mengeluarkan sebatang tongkat dan menyerang dengan tongkat di tangan. Wah, baunya yang tidak tahan.
Lin Lin menggunakan tangan kiri memijat hidungnya dan kini hanya menghadapi tongkat pengemis itu dengan tangan kanan saja. Memang lincah sekali gerakan Lin Lin. Tongkat itu biarpun diputar dan dipukul-pukulkan bertubi-tubi, tak pernah dapat menyentuh ujung bajunya. Malah beberapa kali, dengan gerakan kilat, gadis ini sudah berhasil memutar ke belakang lawannya dan mengirim tendangan ke arah pantatnya sampai mengeluarkan suara plak. Dan debu mengebul dari celana yang kotor itu. Para penonton terkekeh-kekeh geli dan ada yang memegangi perut saking menahan tawa. Lin Moi, lekas bereskan dia. Busin mengerutkan kening, membentak adiknya. Sudah beres, Sinko. Jawab Lin Lin dan entah bagaimana lawannya tidak mengerti, tahu-tahu tongkatnya sudah terampas di tangan kanan gadis itu dan kini ia terpaksa terhuyung-huyung mundur dan miring ke kanan kiri karena digebuki dengan tongkatnya sendiri. Lin Lin terus menggebuk pundak, mendorong dada dan akhirnya pengemis yang mundur-mundur itu terjengkang masuk ke dalam sungai. Karena takut dipermainkan terus oleh Lin Lin, 3 orang pengemis itu membiarkan tubuh mereka hanyut oleh air sungai dan baru berenang mendarat setelah agak jauh dari tempat. Adapun Busin segera membayar tukang perahu yang ketakutan dan menyuruhnya cepat-cepat pergi dari situ. Tanpa diperintah 2 kali, si tukang perahu lalu mendayung perahunya sepanjang pinggir sungai melawan arus yang tidak begitu kuat. Busin maklum bahwa mereka telah membuat ribut di tempat ini, maka ia segera mengajak kedua orang adiknya untuk memasuki kota Wuhan, tidak mempedulikan orang-orang yang tadinya menonton dan kini memandang kepada mereka penuh kekaguman dan kekhawatiran sambil membicarakan peristiwa tadi. Karena malam telah tiba dan mereka merasa lelah sehingga tak mungkin melanjutkan perjalanan di waktu malam, Busin mengajak 2 orang adiknya bermalam pada sebuah rumah penginapan yang berada di sebelah timur pusat kota. Sebuah rumah penginapan yang sederhana, namun cukup bersih. Di sepanjang perjalanan menuju ke rumah penginapan, mereka tidak pernah melihat adanya pengemis. Lega hati Busin, karena ia sudah merasa khawatir kalau urusan itu berkepanjangan dan mereka akan menemui kesulitan dari kawan-kawan 4 orang pengemis tadi. Wah, cerita empek tukang perahu tadi dilebih-lebihkan. Kata Lin Lin. Katanya di sini berkeliaran banyak pengemis jahat, mana buktinya? Hanya 4 ekor cacing tanah tadi yang tiada gunanya sama sekali. Lin Moi, kenapa sih kau agaknya ingin sekali melihat pengemis-pengemis lagi? Mau apa? Tegur Xian Eng setengah menggoda. Ingin memberi hajaran lagi kalau mereka benar-benar jahat, biar kapok. Jawab Lin Lin. Lin Moi, jangan sembrono kau. Apakah kau kira setelah melihat 4 orang pengemis jahat tadi kau lalu menganggap bahwa semua pengemis jahat belaka? Yang tidak jahat patut dikasihani, seperti dia itu, bukankah patut dikasihani? Busin menunjuk ke arah seorang pengemis tua yang duduk kedinginan di bawah pohon, yang berada di depan rumah penginapan. Lin Lin dan Xian Eng memandang. Memang patut dikasihani pengemis tua ini. Ia duduk bersila melenggut bersandarkan tongkat bututnya, pakaiannya penuh tambalan, tubuhnya menggigil kedinginan, rambutnya riap-riapan seperti rambut orang gila. Kakek ini sudah tua sekali, kedua matanya meram dan dari pinggir matanya keluar kotoran bertumpuk, bibirnya agak terbuka dan air liurnya bertetesan keluar. Menjijikkan, namun juga menimbulkan kasihan. Dasar Lin Lin berwatak aneh dan mudah sekali berubah. Gadis ini semenjak kecilnya memang sudah aneh. Mudah marah, mudah menangis, mudah tertawa. Kalau marah hanya sebentar, kalau menangis pun hanya sebentar, dan sebagian besar waktunya tentu diisi dengan tawa dan berjenaka. Kini melihat keadaan kakek ini, tiba-tiba saja kemarahannya terhadap para pengemis tadi lenyap. Ia merogoh saku bajunya, mengeluarkan sepotong uang perak dan melemparkannya ke pangkuan kakek itu. Akan tetapi kakek pengemis itu masih saja tidur. Busin dan Xian Eng terkejut, akan tetapi karena mereka sudah tahu akan watak Lin Lin yang memang aneh, mereka tidak berkata apa-apa, hanya di dalam hati mengeluh bahwa kalau Lin Lin bersikap seroyal ini terhadap semua pengemis, sebentar saja mereka akan kehabisan bekal di jalan. Masa memberi sedekah kepada seorang pengemis sampai sepotong uang perak? Namun, karena hal itu telah terjadi, mereka tidak mencegah dan ketiganya segera memasuki rumah penginapan, minta sewa 2 buah kamar. Sebuah untuk Lin Lin dan Xian Eng, sebuah lagi untuk Busin. Karena merasa lelah, 3 orang muda itu tidak pergi keluar untuk makan, melainkan menyuruh seorang pelayan rumah penginapan memesan makanan. Selagi mereka makan, terdengar ribut-ribut di luar. Ketiganya keluar dan apa yang terjadi di luar?
Ternyata pengemis tua itulah yang menimbulkan keributan. Tadinya orang-orang di dalam ruangan depan rumah penginapan itu, yakni para tamu yang kebetulan duduk di ruangan depan, mendengar suara orang berteriak-teriak marah. Seorang pelayan wanita membawa lampu keluar dari ruangan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Kiranya pengemis tua itulah yang berteriak-teriak, "Nyamuk keparat! Nyamuk gila!" Kakek pengemis itu masih duduk, akan tetapi sekarang tubuhnya yang masih duduk itu terpental-pental ke atas dalam keadaan masih bersila. Debu mengebul di bawahnya ketika tubuhnya itu terbanting-banting, tangan kanannya mengusir nyamuk yang merubungnya, tangan kiri memegangi tongkat. Wanita pelayan itu kaget sekali. Siapa yang takkan menjadi kaget dan heran melihat orang duduk bersila dapat berloncatan seperti itu? Beberapa orang tamu berlari keluar dan sebentar saja banyak orang melihat kakek itu. Busin dan dua orang adiknya juga bergegas keluar, meninggalkan meja makan. Mereka bengong dan terkejut. Itulah pertunjukan ginkang yang hebat. Makin lama tubuh kakek itu meloncat makin tinggi seperti terbang, sedangkan keadaannya masih duduk bersila. Yang lebih hebat lagi, uang perak yang tadinya berada di pangkuan kakek itu sekarang berada di bawahnya, juga uang ini ikut berloncatan di bawah pantat si kakek gembel. Kakek itu masih bersungut-sungut, tapi kata-kata sambungannya yang tak dimengerti orang lain itu mengejutkan Busin dan adik-adiknya. "Keparat, uang perak membatalkan niatku membunuh 3 ekor nyamuk." Setelah berkata demikian, kakek itu melirik ke arah Busin dan adik-adiknya. Sekarang tampak oleh mereka bahwa kakek itu matanya buta sebelah. Kakek itu bangkit berdiri, meludah sekali, lalu berjalan pergi, terbongkok-bongkok dibantu tongkatnya. Orang-orang tertawa. Kakek itu gila, rupanya. Akan tetapi Busin dan adik-adiknya lebih mengerti. Sama sekali bukan kakek gila, melainkan seorang sakti yang luar biasa. Apalagi ketika mereka memandang lebih jelas, kiranya uang perak yang tadi masih ditinggalkan di situ dan uang itulah yang tadi diludahi si kakek. Ketika Busin membungkuk untuk melihat lebih jelas, uang itu ternyata telah melesak dan melengkung oleh ludah. Pucat wajah Busin. Celaka. Tentu yang dimaksudkan dengan 3 ekor nyamuk tadi adalah kita bertiga. Tanpa banyak cakap lagi ia lalu mengajak 2 orang adiknya masuk ke dalam kamar, membereskan bekal pakaian dan malam itu juga ia mengajak adik-adiknya meninggalkan kota Wuhan. Kenapa kau seperti orang ketakutan?" tanya Lin Lin. "Lin Moi, karena perbuatanmu memberi sedekah tadi, nyawa kita sampai detik ini masih selamat," jawab Busin sambil mengajak 2 orang adiknya berjalan cepat. Apa maksudmu, Koko?" Xian Eng kaget sekali, juga Lin Lin memandang kakaknya dengan mata terbelalak. "Kalian ini bocah-bocah sembrono sekali. Tidak lihatkah tadi betapa kakek pengemis itu memperlihatkan ilmu ginkang yang amat luar biasa? Dan uang perak itu, diludahi saja menjadi bengkok dan rusak. Tidak salah lagi, dia tentu seorang sakti dan melihat pakaiannya, agaknya dia seorang di antara pimpinan perkumpulan pengemis. Lupakah kalian akan kata-katanya tadi bahwa uang perak membatalkan niatnya membunuh 3 ekor nyamuk? Tentu yang ia maksudkan 3 ekor nyamuk adalah kita bertiga. Agaknya dia tadinya bermaksud membunuh kita bertiga, akan tetapi karena Lin Lin memberinya sepotong uang perak, ia membatalkan niatnya. Sungguh berbahaya. Kakek keparat. Kita menaruh kasihan dan memberi sedekah, dia malah menghina, menyebut kita nyamuk dan memandang rendah sekali. Sinko, kenapa kau tadi tidak bilang kepadaku? Sedikitnya aku dapat mencoba kepandaiannya. Sampai di mana sih tingginya maka dia begitu sombong. Lin Moi, jangan bicara sembarangan. Dia orang sakti. Bentak Busin. Aku tidak takut. Lin Lin mengedikkan kepala membusungkan dada. Busin hendak marah, akan tetapi segera ditekannya perasaannya. Ia tidak bisa marah kepada Lin Lin. Pertama karena memang ia amat sayang kepada adik angkatnya ini, kedua, karena ia merasa tidak enak kalau harus marah kepada adik angkat, khawatir kalau Lin Lin merasa dibedakan. Memang, biarpun masih muda, Busin mempunyai watak yang baik sekali. Lin Moi, lain kali kau harus mentaati kata-kata Koko, jangan banyak membantah. Kau membikin Sinko menjadi bingung dan marah saja. Xian Eng menegur Lin Lin. Setelah ditegur, barulah Lin Lin insyaf. Sambil tertawa ia menyambar tangan Busin. Sinko, apakah kau marah kepadaku? Apakah aku banyak rewel? Ampunkan saja aku, ya kakak yang baik.
Mau tak mau Bu Xin tertawa juga. Memang aku nakal, tapi tidak galak seperti Enci Xian Eng. Lin Lin mengerling ke arah cicinya. Kini Xian Eng yang cemberut dan tangannya menyambar hendak mencubit lengan adiknya. Lin Lin meloncat, lari memutari tubuh Bu Xin dan menjerit-jerit, "Sinko, tolong. Enci galak mau bunuh aku." "Hush, gila kau, Lin Moi. Masa bunuh? Siapa yang bunuh? Memangnya kau ini seekor semut, gampang saja dibunuh." Terpaksa Xian Eng menghentikan kejarannya. Tak berdaya ia terhadap adik yang nakal ini. Tanpa terasa karena di sepanjang jalan mereka bersenda gurau, 3 orang muda ini sudah keluar dari kota Wuhan, melalui pintu kota sebelah timur. Malam telah larut dan keadaan amat gelap karena langit hanya diterangi bintang-bintang. Amat sukar melakukan perjalanan di malam gelap, apalagi kalau orang tidak mengenal jalan. 3 orang muda itu selamanya belum pernah melewati jalan itu. "Sinko, kita tidak tahu mana jurusan ke kota raja, dan aku amat lelah." Xian Eng mengomel. "Sebaiknya kita menunda perjalanan malam ini dan melanjutkannya esok pagi-pagi. Kita sudah keluar dari Wuhan sekarang, boleh saja berhenti. Akan tetapi di mana harus beristirahat? Tidak ada sebuah rumah pun, sejak tadi tidak terlihat api rumah penduduk. Agaknya daerah ini jauh daripada dusun," kata Bu Xin. "Hi, kalian lihat. Bukankah di sana itu rumah? Tapi gelap amat." Lin Lin tiba-tiba berkata. Mereka melihat dan benar saja. Di antara kegelapan malam yang disinari bintang-bintang di langit itu tampak bayangan sebuah bangunan rumah di sebelah kiri. Seperti diberi komando ketiganya menghampiri rumah itu dan setelah mereka berada di pekarangan depan, kiranya itu adalah sebuah kelenteng yang sudah tua dan tidak terpakai lagi. "Kita istirahat di sini melewatkan malam," kata Bu Xin dengan hati lega. Biarpun hanya sebuah kelenteng tua dan rusak, namun cukup lumayan dan jauh lebih baik daripada bermalam di tengah jalan, di udara terbuka. Baru saja mereka membersihkan lantai yang berdebu dan duduk, tiba-tiba tampak sinar api dan di depan kelenteng tua itu telah berdiri belasan orang yang memegang obor. 3 orang muda itu memandang dan terkejutlah mereka ketika melihat bahwa 14 orang itu berpakaian seperti pengemis. "Kalian mau apa?" bentak Lin Lin yang sudah meloncat berdiri bersama 2 orang saudaranya. Seorang kakek pengemis bertubuh pendek gemuk, agaknya pemimpin rombongan itu karena dia seorang yang tidak memegang obor, tersenyum lebar dan berkata, "Samwi sudah merobohkan 4 orang anak buah kami, sekarang pangcu kami memanggil Samwi menghadap." Bu Xin tidak heran menghadapi rombongan ini karena memang ia sudah mengkhawatirkan akibat daripada sepak terjang mereka di tepi sungai sore tadi. Ia seorang pemuda yang waspada dan hati-hati, akan tetapi mendengar ucapan yang amat memandang rendah itu, ia menjadi mendongkol juga. Biarpun pemimpin mereka seorang pangcu, akan tetapi hanya ketua pengemis saja, bagaimana berani memanggil mereka menghadap seperti sikap pembesar saja? "Lopek, peristiwa sore tadi adalah karena kesalahan teman-temanmu sendiri yang hendak melakukan perampokan sehingga terpaksa kami orang-orang muda turun tangan. Kami tidak mempunyai urusan dengan perkumpulan kalian, juga tidak mengenal ketua kalian. Kalau dia mempunyai urusan dengan kami, persilakan dia datang ke sini bicara," jawabnya dengan suara angkuh dan sikap tenang. Kakek pengemis gemuk pendek itu tiba-tiba tertawa. "Hahaha, baru bisa merobohkan 4 orang anak buah kami yang tiada guna saja kalian sudah besar kepala. Ah, kalian seperti anak burung yang baru belajar terbang, tidak mengenal tingginya langit luasnya lautan. Orang muda, pangcu kami memanggil kalian menghadap dengan baik-baik, harap kalian mengerti dan dapat menghargai kesabaran ini. Jangan sampai aku orang tua turun tangan terhadap bocah-bocah nakal, aku malu untuk berbuat demikian." Seakan meledak rasa dada Lin Lin mendengar ucapan yang amat memandang rendah ini. Ia meloncat maju dan membentak, "Pengemis tua bangka sombong, kau kira kami takut kepadamu? Biar pangcumu datang sendiri, kami tidak akan takut. Kami tidak mau datang, kalian mau apa?" "Hoho, benar-benar seperti katak dalam tempurung. Orang-orang muda, apakah kalian datang dari wilayah kerajaan Houhan di Shanxi?" "Memang kami datang dari wilayah Houhan, dan kami adalah sebangsa Houhan, orang-orang gagah. Apakah kalian baru tahu sekarang?" Lin Lin yang pandai bicara itu menjawab, mendahului kakaknya yang masih diam saja. Pemuda ini maklum bahwa kalau ia membiarkan terus adiknya ini tampil ke depan dan beraksi keadaan tidak akan menjadi lebih baik, malah akan menjadi lebih kacau lagi.
Maka ia cepat maju menghadapi kakek pendek itu. Lopek, ketahuilah bahwa kami orang-orang muda melakukan perjalanan hanya lewat saja di sini, sama sekali tidak mencari perkara dengan siapapun juga. Kebetulan saja sore tadi kami bentrok dengan orang-orangmu karena mereka itulah yang mencari perkara. Kami hanya berhenti di sini untuk melewatkan malam, besok kami sudah pergi meninggalkan daerah ini. Harap kau orang tua menghabiskan perkara itu. Ke ibu kota kerajaan Sung. Bagus. Kalian datang dari wilayah Houhan hendak ke ibu kota kerajaan Sung? Orang muda, mari ikut dengan kami menghadapi pangcu kami. Marah juga Bu Xin. Kakek pengemis ini terlalu memandang rendah. Biarpun di situ ada belasan orang pengemis, apakah dikira mereka bertiga takut? Kami tidak akan ikut denganmu. Jawabnya sambil mencabut pedang, diturut oleh Xian Eng dan Lin Lin. Tiga orang muda ini seperti tiga ekor harimau memperlihatkan taring, dengan pedang di tangan mereka siap menghadapi pengeroyokan. Sedikitpun mereka tidak merasa takut. Wah, benar gagah. Kakek itu berkata lalu memberi isyarat kepada teman-temannya. Tangkap mereka. Bu Xin memutar pedangnya, mengancam, mundur kalian. Lihat pedang. Namun kakek itu sudah menerjangnya dengan tongkat. Juga beberapa orang pengemis dengan tongkat mereka menyerbu Xian Eng dan Lin Lin yang sudah menyambut mereka dengan pedang. Pertempuran hebat terjadi di bawah sinar obor. Tiga batang pedang orang-orang muda Shikam itu berkelebatan cepat bagaikan sinar halilintar menyambar-nyambar dan dalam beberapa jurus saja tiga orang pengeroyok sudah roboh sambil memekik kesakitan. Pengemis pendek gemuk memberi aba-aba. Bu Xin yang bermata awas melihat betapa para pengemis itu mengeluarkan gendewa dan anak panah. Berbahaya, pikirnya. Eng Moi, Lin Moi, padamkan obor dengan AMG, senjata gelap. Teriaknya dan tangan kirinya sudah merogoh saku, mengeluarkan senjata rahasianya, yaitu piau, pisau terbang. Tangan kirinya bergerak cepat, dua batang piau menyambar dan terdengar pekik dua orang pemegang obor. Tangan mereka terhujam piau dan obor yang mereka pegang jatuh, padam. Lin Lin dan Xian Eng juga sudah mempergunakan kelihayan mereka dengan senjata rahasia mereka, yaitu jarum-jarum halus. Dalam waktu singkat obor-obor itu runtuh dan padam. Bu Xin mempergunakan kesempatan selagi keadaan gelap ini, memberi isyarat kepada kedua orang adiknya. Mereka maklum bahwa kalau pertempuran dilanjutkan dan mereka dikeroyok dengan anak panah, tentu mereka akan celaka. Maka dengan cepat mereka mempergunakan ginkang mereka, memutar pedang untuk menghalau setiap penghalang dan beberapa menit kemudian mereka sudah pergi dari tempat itu, lari di dalam gelap tanpa mengenal arah. 2 jam lebih mereka melarikan diri ke dalam sebuah hutan dan keadaan makin gelap karena daun-daun pohon yang amat rimbun menutupi langit di atas mereka. Wah, memalukan benar. Lin Lin terengah-engah. Kita lari-lari seperti 3 ekor kelinci dikejar-kejar harimau. Suaranya jelas menyatakan bahwa ia tak senang melarikan diri ini, merasa sebal dan penasaran. Bu Xin dan Xian Eng juga berhenti, menyusut keringat dengan ujung lengan baju. Wah, berbahaya benar, kata Bu Xin. Lin Moi, kau benar-benar seperti yang dikatakan oleh kakek pengemis tadi, seperti katak dalam tempurung, tak tahu tingginya langit. Kalau kita tadi tidak cepat-cepat memadamkan obor dan mereka menghujankan anak panah, apa kau kira masih akan dapat bernapas saat ini? Belum tentu, Sinko. Bantah Lin Lin. Kita masih belum kalah, dan andai kata akhirnya kita mati dikeroyok, sedikitnya pedangku akan dapat membunuh beberapa orang lawan. Sedikitnya ada beberapa nyawa musuh yang akan menjadi pengantar nyawaku, mati pun tidak penasaran. Kalau lari-lari seperti ini, benar-benar baru disebut penasaran besar. Bu Xin hanya tersenyum. Ia mengenal watak Lin Lin yang nakal dan amat berani itu dan diam-diam ia merasa khawatir kalau adik angkat ini akan menimbulkan gara-gara kelak. Karena keadaan amat gelap dan mereka tidak dapat mengenal jalan, 3 orang muda itu lalu naik ke atas pohon yang terpaksa bermalam di situ seperti 3 ekor kera kedinginan. Lin Lin tiada hentinya mengomel. Akan tetapi karena mereka amat lelah, mereka dapat tertidur juga di atas pohon dan baru mereka bangun setelah di situ ramai oleh suara burung berkicau menyambut datangnya pagi. Ketika Lin Lin dan Xian Eng membuka mata, mereka melihat Bu Xin sudah duduk dan memberi tanda dengan telunjuk di depan mulut, menyuruh mereka tidak membuat suara lalu menuding ke bawah. Mereka memandang dan wajah mereka berubah.
Jauh di bawah, kira-kira 100 meter dari pohon tempat mereka bersembunyi, tampak seorang kakek gembel berdiri bersandar tongkatnya. Kakek yang bongkok, rambutnya riap-riapan dan matanya buta sebelah. Kakek pengemis yang pernah mereka lihat di depan rumah penginapan, yang diberi uang perak oleh Lin Lin dan kemudian meludahi uang itu sampai penyok. Dan di depan kakek itu berlutut puluhan orang pengemis, termasuk para pengemis yang mengeroyok mereka semalam, mereka berlutut tanpa berani berkutik sedikit pun juga. Kakek pengemis bongkok itu terdengar marah-marah. "Kalian anjing-anjing tiada guna!" Terdengar ia memaki sambil membanting-banting tongkat ke atas tanah. Lebih baik kubunuh kalian semua dan lebih baik aku bekerja seorang diri. Apa artinya punya banyak anak buah melebihi anjing gobloknya? Semua pengemis itu menggigil ketakutan dan terdengar mereka minta-minta ampun dan menyebut kakek itu dengan sebutan Ongya, Raja. Busin dan kedua orang adiknya saling pandang. Muka mereka pucat. Kiranya kakek pengemis bongkok itu adalah semacam raja pengemis yang amat berpengaruh. Mana anggota Pek Hokaipang yang membuat ribut itu? Bagaikan 4 ekor anjing, tampak 4 orang pengemis merangkak maju dan berlutut di depan kakek itu. Busin dan 2 orang adiknya melihat bahwa orang-orang itu adalah 4 orang pengemis yang mereka hajar di tepi sungai kota Wuhan. Cih, yang begini mengaku anggota pengemis? Membiarkan diri dihina orang-orang muda. Cuh. 4 kali kakek itu meludah dan 4 orang pengemis itu terjengkang roboh, tak bergerak lagi setelah tubuh mereka berkelojotan sejenak. Mereka telah mati oleh ludah kakek itu. Biar ini sebagai pelajaran. Sekali lagi terjadi hal yang memalukan, aku akan membunuh semua anggota Pek Hokaipang. Mana ketua-ketua Hui Hokaipang, perkumpulan pengemis harimau terbang, Hek Liong Kaipang, naga hitam, dan Anghua Kaipang, kembang merah. Hayo maju sini. 3 orang kakek pengemis tampak merangkak maju dan berlutut di depan kakek bongkok itu. Perhatikan sekarang. Kalian harus dapat memperlihatkan jasa dan bakti bahwa kalian membantuku. Aku membutuhkan tempat sembunyi Hek Giamlo. Cari sampai dapat dan kabarkan padaku. Kalau mungkin, selidiki di mana ia menyimpan robekan setengah bagian kitab kecil. Baik, Ongya. Hamba akan mengerahkan seluruh kawan di Kaipang. Jawab mereka berbareng dengan suara amat merendah. Sudah, pergi sekarang. Muak perutku melihat kalian. Kakek bongkok itu mengomel dan bagaikan anjing-anjing diusir, puluhan orang pengemis itu pergi sambil menyeret mayat 4 orang pengemis anggota Pek Hokaipang itu. Busin dan 2 orang adiknya bergidik. Bahkan Lin Lin yang biasanya amat tabah, kini tampak pucat. Namun, di samping kengerian ini, Lin Lin merasa marah sekali kepada kakek itu yang dianggapnya sombong dan kejam sekali. Orang macam dia harus dibasmisin kok. Ia berbisik. SSTTT. Busin mencegah, namun terlambat. Kakek itu tiba-tiba membalikkan tubuh dan berjalan menghampiri pohon besar di mana mereka bertiga berada. Kakek itu sama sekali tidak mendongak, akan tetapi sambil terkekeh ia berkata, nyawa 3 orang muda pernah kuhargai seperak akan tetapi sekarang tiada harganya sama sekali. Tiba-tiba kedua tangannya mendorong dan kraak. Batang pohon itu remuk dan tumbanglah pohon yang besar tadi. Busin dan 2 orang adiknya bukanlah orang sembarangan, namun menyaksikan hal ini mereka terkejut bukan main. Cepat mereka mengerahkan ginkang dan melompat turun sebelum mereka ikut roboh bersama pohon dan tertimpa cabang dan ranting. Begitu kaki mereka menyentuh tanah, ketiganya sudah mencabut pedang dan siap menghadapi kakek sakti itu. Mereka maklum bahwa mereka takkan diberi ampun, namun mereka bertekad untuk melawan mati-matian. Hohohaha, tak tahu diri. Tak tahu diri. Tiba-tiba tongkat di tangan kakek itu melayang, bagaikan seekor ular bergerak-gerak di udara dan menyambar mereka. Busin, Xian Eng dan Lin Lin cepat mengangkat pedang membacok. Trang! 3 batang pedang di tangan mereka terlepas dari tangan, runtuh di atas tanah depan mereka, sedangkan tongkat itu terpental kembali, melayang ke tangan si kakek bongkok yang tertawa berkakakan. Busin dan 2 orang gadis itu terlalu kaget dan heran akan kesaktian lawan, sehingga mereka diam tak bergerak, berdiri seperti patung dan agaknya hanya menanti datangnya pukulan maut. Pada saat itu, terdengar suara suling, nyaring melengking bergema di seluruh hutan, makin lama makin dekat. Busin dan 2 orang gadis itu tak kuasa mendengar lebih lama lagi, jantung mereka terguncang dan tubuh mereka menggigil,
Terpaksa mereka menggunakan kedua tangan untuk menutupi telinga. Biarpun demikian, masih saja suara lengking tinggi itu menembus dan membuat telinga terasa sakit sekali. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.